الرحيم ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تأملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Allahumma arhamna bil Quran. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Setelah bercerita kenikmatan-kenikmatan yang dikasih oleh Allah buat orang-orang bertakwa, untuk kedelapan kalinya Allah ulangi celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Kulu makanlah kalian, watamatta'u bersenanglah, senang-senanglah kalian qalilan sebentar aja. Sedikit aja. Innakum mujrimun karena kalian itu adalah orang-orang yang nggak tahu diri. Kalian itu para pendosa, orang-orang durhaka. Ayah bunda, orang bertakwa sama orang yang pendosa, cara makannya aja jauh beda. Orang bertakwa makannya itu baca basmalah, selesainya baca hamdalah. Dan sudah kita bahas tentang bagaimana kalau makan dengan basmalah. Dan ada hadis riwayat Bukhari, Innallaha la yarda 'anil abd. Allah sungguh ridho sama seorang hamba. Idza akala aklatan, kalau dia makan, fahamidallah fi. Lalu dia memuji Allah karena makanan itu. Wallahu la yarda 'anil abd. Dan Allah juga ridho banget sama hamba. Kalau dia minum, fa idza syariba syarbatan, fahamidallah fi. Dia muji Allah. Meski cuma satu teguk, dia muji Allah. Ayah bunda tahu nggak? Makan yang enak, minum yang enak tuh kalau lagi lapar sama aus. Udah tuh yang paling enak. Kemarin Ayah Julfikar sama Bunda Enong makanan banyak banget. Malah nafsunya hilang. Tapi kalau udah nafsu, udah lapar banget, makanan dikit aja meskipun coba sesuap nasi, udah enak banget. Biasanya Ramadan, kita baru tahu nikmatnya lapar sama nikmatnya aus. Baru seteguk air aja langsung Allahumma lakasumtu wabika amantu, kenceng lagi. Di luar Ramadan kagak kedenger tuh ucapan syukur kayak gitu. Dan lebih dahsyatnya lagi rame-rame lagi kayak anak TK, nggak malu-malu. Ayo baca doa. Allahumma lakasumtu. Kenapa? Karena nikmat tuh. Bunda. Nanti cari hadisnya sama ayah bunda, ini PR. Malam-malam Abu Bakar keluar. Lalu ketemu sama Umar. Ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Semoga Allah meridai mereka berdua. Abu Bakar dan Umar. Umar bilang, Abu Bakar, ngapain malam-malam keluar? Ini udah sepi. Akhrajanil ju, saya kelaparan, kata Abu Bakar. Wama akhrajaka, ya Umar. Lu ngapain malam-malam keluar?
Akhrajani kama akhrajak. Saya keluar juga sama alasannya lapar. Cuma waktu itu nggak ada bakso yang buka, nggak ada di zaman di Madinah. Tukang sate nggak ada. Jadi mereka berdua lapar. Udah nggak ada yang jualan, juga nggak ada kulkas waktu itu, nggak ada yang bisa disimpan. Jadi kalau memang nggak ada makanan, nggak ada makanan. Lalu mereka berdua nyari, itu berdua nih orang-orang soleh nyari. Lalu ketemu sama Rasul, ketemu sama Rasulullah. Lalu ditanya, mereka berdua ditanya sama Rasulullah, ngapain berdua keluar? Jawabannya itu, kami berdua kelaparan, nggak ada yang buat makan. Lalu mereka berdua nanya, dan jawabannya Rasul sama, sama kalau begitu aku juga kelaparan. Tadi Uspo bilang tuh yang paling enak makan tuh kalau lapar, pakai banget. Hingga nih hadis ini diterusin, karena ngelihat dua sahabatnya lapar, Rasulullah langsung merasa bertanggung jawab, ayo ini kita cari makan. Hingga akhirnya mereka datang ke sebuah rumah milik sahabat Ansor yang terkenal, orang Jawa, orang yang dermawan. Ke rumah di mana Rasulullah berbulan-bulan sebelum punya rumah di Madinah, tinggal di rumah itu. Orang Ansor ini udah kayak saudara Rasul, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai datang ke rumahnya, ngelihat tiga orang paling mulia di muka bumi datang ke rumahnya, istrinya Abu Ayyub girang banget. Lalu kemudian ngebangunin Abu Ayyub. Abu Ayyub kedatangan tamu-tamu yang mulia ini malam-malam girang banget. Hingga akhirnya nggak pakai dikode, ngerti Abu Ayyub langsung motongin kambing. Masak bareng istrinya. Memuliakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Lalu kemudian makan tuh. Jadi makan. Bayanginlah ayah bunda. Itu jamuan makan yang nikmat banget. Dan lahap makannya. Abu Bakar, Umar, Rasulullah. Usai makan, biasanya kalau kita habis makan, kalau habis kongko-kongko, kan habis pada hangout, jajan-jajan. Nah, kira-kira ngapain tuh? Itu biasanya mas selfie, itu biasanya ketawa-tawa, ngobrol ngalor ngidul. Lalu kemudian itu terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Lalu kemudian Rasulullah SAW lagi, eh tadi kita keluar dari rumah masing-masing karena lapar ya, kata Rasul. Sekarang Allah ngenyangin kita. Dan turun ayat ini. Ayat takasur yang terakhir. Ayat takasur yang terakhir, ayat bunda tahu nggak bunyi? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla apa Lau ta'lamun. ta'lamun. Ah, terus Allah lau ta'lamun ilmu Summa yakin. Ilfayat la Allah tarawnal summa jahim Malakus alunna thumma la yawma tarawnaha idin thumma la tus'alunna yawma Malah idin. terus aluna yauma anil idin aninai. Itu takasur yang terakhir bunyinya summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. Aninai. Turunnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar lagi makan-makan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Arti itu ayat summalatus alunna, nanti kalian pasti bakal ditanya yauma izin di hari itu anin na'im, tentang nikmat Allah yang sekecil-kecilnya kalian bakal ditanya sama Allah. Eh, Abu Bakar dan Umar yang tadinya lagi ngobrol, begitu nyimak ayat itu di depan makanan mereka netes air mata. Masya Allah. Itu kalau orang-orang soleh lagi makan, rahmat Allah turun, ayatnya turun. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, maka kalau makan tuh biasain kumpul sama orang-orang soleh. Soleh kalau makan. Kata Rasulullah dalam sabdanya,
tusahib illa mu'minan. Jangan kalian gaul kecuali dengan orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka ila taqi. Dan jangan makan makananmu, jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang bertakwa. Kenapa? Kalau memberi makan buat sahabat, buat tamu, buat orang soleh, orang-orang yang soleh, itu dibawa ibadah sama mereka, maka kita kebagian pahala. Dia jadi darah, dia jadi organ tubuh. Selagi saripati makanannya masih ada di tubuh mereka, kebagian pahala kita. Ngasih makan orang-orang yang bertakwa. Maka dari hadis ini, jangan bergaul kecuali pada orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali kau berikan kepada orang yang bertakwa. Maka dari hadis ini, kalau mau traktir, traktir ustadz, ustazah. Daripada ngeraktirin ngasih makan orang yang kagak jelas. Maka traktir tuh orang-orang soleh, anak-anak santri, penghafal Quran. Insya Allah. Itu karenanya banyak yang tahu hadis ini, murid-murid saya, jemaah saya, makanya ngasih makan mulu. Jadi sebabnya nggak kurus-kurus. Gitu. Balik ayah bunda, orang-orang yang mendustakan agama Allah itu, makanlah, bersenang-senang telah kalian. Bentar aja, kalian itu pendosa. Makannya orang-orang pendosa itu serem. Nggak ada kenyang-kenyang. Kalau tadi, kalau kita disuruh lapar, disuruh aus sama Allah, kita nurut. Dan begitu dikasih kesempatan untuk makan setelah berpuasa, maka nikmat banget tuh makan. Amat dahaga, nikmat banget kalau minum. Sampai kita berucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mereka enggak, mereka udah makan segala-galanya, tetap aja kurang. Apa kurangnya? Duit di rumah hampir 1 triliun, tapi masih aja nyari-nyari untuk kasus-kasus hukum. Masya Allah. Apa kurangnya? Sementara ada orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala uang 1.000 aja, begitu lagi nggak punya duit, uang 1.000 dia sampai nangis-nangis terimanya. Ya Allah, terima kasih, Alhamdulillah. Nah ini, bersenang-senanglah kalian, makanlah semuanya. Innakum mujrimun. Kalian itu orang nggak tahu diri, kata Allah. Dosa. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celaka di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Kalau disuruh ruku, disuruh sujud, suruh tunduk sama Allah, mereka nggak mau. Dan dikasih tahu nih, cirinya pendosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkuh, sombong, kiber. Rasulullah ditanya, apa itu takabur ya Rasul? Takabur itu bukan orang yang pakai baju yang bagus, bukan. Malah Allah senang kalau hambanya pakai pakaian yang bagus. Bukan yang pakai mobil mewah, bukan. Takabur itu. Bukan yang rumahnya kayak istana, bukan. Tapi apa takabur? Ayah bunda nah dicari ya, definisi takabur dari Rasulullah. Batarul haq wa ghamtun nas. Nolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang. Orang dianggap kecil sama dia. Itu takabur yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Batarul haq, udah datang kebenaran sama dia, dia tolak. Itu yang disebut takabur. Wa ghamtun nas, ngerasa paling hebat. Orang lain enggak. Orang lain tuh kere,
miskin, susah, rendah, dan menganggap dirinya tinggi, hebat, berilmu, berkuasa, punya harta. Dan ciri-ciri pendosa itu kata Allah di ayat 48 ini, kalau mereka disuruh tunduk, sujud sama Allah, mereka nggak mau. Dan banyak sekali manusia-manusia yang ngalahin iblis, kesombongan. Iblis disuruh sujud sama Allah, sujud pada Adam. Iblis nggak mau. Tapi banyak manusia disuruh sujud pada Allah, bukan buat Adam, kepada Allah. Nggak mau manusia. Maka lebih hebat daripada iblis tuh, pengingkaran. Kalau mereka disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh tunduk sama Allah, mereka nggak mau. Dalam surat Al-Qalam, nanti insya Allah, ayah bunda bakal sampai di juz 29. Yauma yukshafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absaruhum tarakuhum zillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Di hari di mana betis disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka disuruh sujud, mereka nggak bisa. Nanti di hari itu disuruh sujud nggak bisa. Khasyiatan absaru, pandangan mereka tunduk, tarhaquhum zillah, dan mereka ngerasa benar hina dirinya. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulunya ketika di dunia mereka disuruh sujud, mereka nggak mau padahal mereka lagi sehat-sehat aja. Mendingan ayah bunda kita sungkurkan bagian yang paling terhormat dari tubuh kita ini, yaitu kepala, wajah. Sungkurkan sekarang pada Allah. Nanti di hari kiamat, di akhirat, tegak tuh wajah kita. Dibanding nanti disuruh sujud pada kagak bisa tuh nanti. Di hari kiamat gak bisa. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka benar buat mereka yang mendustakan Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu mau pakai cara apa lagi? Mau diajarin pakai cara apa lagi supaya mereka beriman? Dan ini hiburan buat mereka yang menjadi tentara Allah, yang menyebarkan cahaya Allah, mengikuti jalan para rasul, para nabi, para solihin. Bakal terus terjadi begini. Jadi kalau dakwah sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ratusan tahun seperti Nuh alaihissalam, masih terus saja. Mereka ngeganggu, mereka menteror, segala macam. Maka nggak usah kecil hati. Allah aja udah tutup tuh semuanya. Kalau udah pakai cara semua kebaikan nggak bisa juga, lalu pakai cara apa untuk ngajarin mereka? Caranya gampang. Caranya bung azab. Udah, beres. Kalau kata orang TV, bungkus. Nah, bungkus saja. Tapi hadis yang ba'dahu yu'minu. Maka dengan cara apa lagi mereka mau beriman? Nggak bisa, sudah. Itu yang sudah apa namanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Mereka udah sakit, artinya Allah tambahkan lagi. Allah tutup, Allah kunci semua hatinya. Dah, ini disebut bungkus. Sudah selesaikan. Wabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Ya bunda, alhamdulillah sudah 50 ayat surah Al-Mursalat. Dari mulai para malaikat-malaikat yang baik, malaikat-malaikat yang terbang kencang, malaikat yang menebarkan kebaikan, malaikat-malaikat yang membedakan hak dan batil, malaikat-malaikat yang menyampaikan ajaran ke hati kita masing-masing.
dan semuanya diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana nanti bintang hilang, langit terbelah, gunung-gunung dihempaskan. Para rasul kasih waktu, ditetapkan waktunya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada periodenya. Dan hiburan buat Rasulullah karena manusia itu banyak yang mendustai agama Allah. Padahal pelajarannya umat-umat terdahulu Allah binasakan. Padahal pelajarannya sadar dong kita sendiri dari sperma. Padahal pelajarannya itu di bumi ini udah generasi silih berganti. Pelajarannya azab Allah itu menakutkan. Bahkan satu percikan apinya neraka jahanam aja seperti istana. Terus tuh disebut sama Allah. Masih nggak tahu diri. Masih mendustakan. Dah, kalau udah 10 kali dikasih tahu, lalu pakai cara apa lagi? Nggak bisa. Dan para pejuang kebaikan, kebenaran, terus sampaikan. Jadi masing-masing kita ada periodenya untuk menyampaikan hak kebenaran yang Allah ajarkan dan Rasulnya. Dan insya Allah jalannya bakal sama ayah bunda. Ada orang yang beriman mengikuti kebaikan yang kita sampaikan. Ada yang enggak? Ya, jadi kalau kita sudah menjadi pejuang kebenaran yang sudah Allah pilih kita untuk bertugas, nah jangan kecil hati. Kalau begitu fokus saja kepada mereka-mereka yang taat sama Allah dan lupakan mereka-mereka yang suka mengganggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Ayah bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.